Yang lain mungkin mengenai pemberkasan ada yang bertanya, kita tampung dulu. Iya Pak, itu kan katanya ada legalisirnya Pak ya. Mm-mm. Nah, seumpama tempat kita sekolah jauh itu gimana Pak ya? Ya itu. Bentar, oke, Mas Mahmud legalisir ya. Iya, kan itu Pak, kan katanya kan yang akreditasi kampus ya kalau nggak salah. Prodi Betul. ya, prodi. Prodi Yang kayak sama universitas, Mas. kemarin kan saya pas daftar kan cuma prodi yang saya upload kan ya. Kan Mm-mm. itu Pak. Iya. Itu kan katanya juga apa namanya legalisiran gitu. Nah ini kampus saya jauh Pak dari rumah. Gimana itu ya? Oke, baik, kalau tadi ya yang dari materinya Bas itu sebenarnya kalau masalah itu ya utamanya yang legalisir ya. Kalau selama ada aslinya sebenarnya kan dia lebih tinggi kedudukannya daripada legalisir ya. Menurut saya ya. Oh, nggak ada aslinya kok. Ya kan? Secara logika kan seperti itu. Iya. Kalau yang universitas ini kan bisa ngecek di itu ya, di ban PT-nya universitas. Yang jadi kan download aja. Hmm. Downloadnya yang di tahun jenengan lulus. Iya yang aslinya itu Ya Pak ya. yang aslinya. Kalau saya sih mikirnya gitu. Paling Oh iya iya. kalau yang Hmm. kabupaten pasti ndak begitu dipermasalahkan. Kalau yang kota saya kurang tahu. Yang legalisir butuh. Paling nanti kalau memang butuh legalisir ya dikontak universitasnya. Kalau nggak bisa ke sana pasti ada solusi sih sebenarnya harusnya ya. Kalau sekarang kan udah bisa dikirim lewat pos atau apa kan. Kalau Oh emang iya. jauh ya. Kayak Hmm. Mas Chandra tadi sama dia di Jakarta kan. Hmm. Nah itu sama harusnya sih dipermudah ya kalau masalah pengisian berkas. Karena berkas itu DRH dan sebagainya sifatnya kan tidak menggugurkan toh. Iya iya Pak. Sifatnya bukan menggugurkan kecuali ada beberapa poin. Nah di sini yang pengen saya rangkum eh, contohnya ketidaksesuaian pada saat pengisian ketika daftar sama yang di daerah. Contoh SKCK-nya palsu ataupun ijazahnya palsu. Nah, itu udah bisa nggak bisa ditolerir kalau itu kan TMS pasti ya. Iya. Kalau yang masalah minor-minor pasti ada solusi dari instansi masing-masing, pasti nggak mungkin enggak. Contoh ya kayak Mbak Lisda tadi di grup tele, dia kan namanya yang di ijazah SD sama anu kan Pak Novembernya pakai P. Yang di Hmm. SMA sama anu kan pakai V kan. Itu kan minor ya. Ya harusnya sih menurut saya ndak begitu dipermasalahkan. Karena ya kalau harus mau ganti semua ijazah itu ndak bisa, Mas. Iya. Paling bisanya kita ke apa namanya? Dinas pendidikan ya. Nah itu kita cuma minta ganti tapi dapetnya salinan nggak bisa dapet asli seperti itu. Selama tidak apa urgent dalam artian tidak fatal kesalahannya, contoh pemalsuan, KTP dipalsu, lah gitu-gitu, itu ndak bakal TMS. Hmm. Iya. Jadi ndak usah khawatir sing terlalu apa namanya terlalu worry yang gimana-gimana ndak usah. Gimana enggak usah. Jadi yang perlu kita siapkan mengikuti pemberkasan dengan baik. Contoh dipersiapkan, dipastikan contoh nama ya. Nama kan dari awal kan vital ya dia kan. Dari awal dari ijazah SD sampai kuliah dipastikan namanya itu sama yang ijazah. Kalau ada yang nggak sama misal Muhammad di KTP ternyata pakai Moh yang ngalah nanti KTP-nya pasti. Kita ngurus di capil. Kalau ijazah susah soalnya ngurusnya. Iya. Itu sih. Nanti paling yang titik beratnya di pemberkasan itu. Yang penting tidak diakali ketika masuk. Datanya sudah sesuai bener-bener data kita. Itu alasan TMS-nya paling nggak anu itu paling. Seperti itu. Kalau misalnya, kalau misalnya Pak itu nama orang tua, nama ibu Mm-mm. beda di ijazah dengan di kakak, berarti kakaknya yang harus saya ubah ya? Kalau nama orang tua nggak perlu sampai seperti itu, Mbak. Kan nama Oh, orang tua kan itu hanya data pelengkap toh, data pelengkap. Nama orang tuanya siapa, terus mertua siapa kan? Bener kan? Maksudnya kan soalnya nama orang tua saya yang beda nulis di di ijazah beda itu di. toh,
ya kan? Iya. Ya kalau saya Ah, mikirnya kalau seperti itu ya yang di kakak, yang kakak sekarang, karena itu kan nama dari capil ya ibaratnya ya. Karena soalnya kakak itu kan berdasarkan akte. Basicnya semua nama muncul itu dari akte, baik di ijazah maupun di KTP itu dari akte lahir sebenarnya. Tapi kan yang ditanyakan Mbak Ana kan nama orang tua yang bertanda tangan toh, yang bertanda iya. tangan, yang ada di ijazah kita kan. Iya. Ya, cuma kan esensinya kan ijazah kita. Berarti kan dia titik fokusnya ke nama kita. Kalau orang tua ya Oh, disesuaikan sama kakak aja. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Ya masa namanya cuma salah kakaknya terus diganti nomor orang tua kan nggak ada substansinya ke orang tua untuk PNS-nya itu. Cuma data pelengkap aja. Gitu Mbak Ana. oke, baik, Mung baik. Kalau yang itu Pak, yang SKCK itu di-upload juga pas pengisian daerah atau gimana tuh? Ya pasti kalau SKCK sesuai ya. Ini nanti juga nyinggung SKCK. Terus surat-surat itu juga surat pelengkap ya, ada nafsa, surat kesehatan rohani jasmani. Ini Berarti kalau misalnya pengurusan SKCK nanti keterangannya apa Pak? kalau nanti kita tinggal bilang aja untuk pendaftaran CPNS, biasanya dari polisian itu langsung tahu, itu nanti ditulis ya pemberkasan CPNS, biasanya kalau enggak pendaftaran CPNS gitu. Kalau online Oh, itu jadi, adanya opsinya yang udah saya coba ya, itu pendaftaran PNS adanya opsinya, pengajuannya yang online ya. oh, gitu. Jadi Oke. kalau misalnya nih Pak, pas selesai pengumuman langsung urus begitu atau sebelumnya gimana? Setelah pengumuman kalau saya nganu sih, karena kan udah yakin bahwa itu pengumumannya kan sah ya, sudah Iya. ditandatangani dan sebagainya kan. Itu setelah sih pengumuman, setelah keluar pengumuman aja, nggak usah nunggu tanggal 12. Kalau udah pengumuman tanggal 8 ya sudah diurus aja langsung. Oke, oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Ini tak sampaikan beberapa ya poin di saat pemberkasan. Ini ngerangkum di Bas Channel. Yang pertama, perubahan status menikah, alamat pekerjaan pada KTP dan KK tidak berpengaruh pada pemberkasan. Ini jelas kan, berarti perubahan yang ada itu tidak berpengaruh pada pemberkasan toh. Yang berpengaruh itu jelas ketika kita ya itu tadi nggak asli, manipulasi lah, itu langsung, itu pasti pengaruh langsung. Seperti itu. Sebaiknya diupdate data terbaru. Selama nama, nik, jenis kelamin tidak berubah pasti aman. Selain itu juga biar langsung dapat tunjangan. Seperti itu. Jadi yang diupdate nanti di DRH itu yang terbaru sesuai dengan KK, data-data kita. Kalau nggak ada perubahan sing anu ya langsung dimasukin aja sesuai KK-nya. Soalnya KK kan juga jadi syarat juga kan yang harus dilampirkan nanti toh. Terus ada berkas yang salah redaksi atau kurang maka tidak menggugurkan. Nah, ini jelas. Kayak tadi Mbak Ana tanya kan, itu kan contohnya nama ijazah kan salah redaksi itu. Nama orang tua ya, utamanya ya. Itu kan salah redaksi. Itu bukan sifatnya bukan menggugurkan intinya itu. Yang menggugurkan tuh hanya keabsahan dokumen kita. Ijazah contoh yang enggak asli. Itu menggugurkan. Karena nomor ijazah kan nanti dicek kan sama verifikator. Ya dicek juga ya nomor ijazah masing-masing ya dari SD sampai kuliah ya. Soalnya di teman saya yang angkatan di atas saya di kuliahan itu nomor ijazahnya ada yang nggak ada. Mungkin dicek aja di nomor ijazah ya masing-masing nanti. Semuanya dari SD sampai kuliah. Kalau SD sampai SMA sih kalau yang kanu pasti ada di bawah ada DN berapa itu pasti ada. Cuma kalau di bawah Mbak, di bawah sendiri itu ada DN, DD berapa, itu ada Mbak. Nanti coba saya screenshot saya kirim ke sini untuk nomor ijazah. Terus kalau yang ijazah perguruan tinggi itu tergantung perguruan tingginya masing-masing. Kalau kemarin punya saya di kanan atas untuk nomor ijazah kan ada nomor seri ijazah, ada nomor ijazah nasional kan. Nah yang nomor ijazah nasional itu yang perlu diperhatikan. Karena itu nanti verifikator pasti ngecek keabsahan ijazah dari nomor ijazah nasional itu.
Kalau ada, berarti dia asli gitu. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Pak, berarti itu nomor ijazah itu harus sesuai sama yang di akreditasi kampus ya? Ya, yang di nasional lah. Kan punya saya kan ada itu ya. Kan ada nomor serinya itu. Ya, itu Oh gitu. jenengan kalau mau pengen mantap dicek nomornya di eh, untuk cek nomor ijazah itu. Lupa saya websitenya apa itu. Dikti apa ya? Kalau udah keluar namanya nih Anda terus program studinya apa nanti keluar. Gimana? Kalau universitas Dikti, nggak tahu kalau yang cara Ya, cara cek nomor ijazah di SD nggak tahu sampai SD SMA. ada sendiri. Oke, seperti itu untuk yang ijazah ya. Terus Halo, halo Mas, halo Mas. Halo, halo. siap, gimana Mas Feb? Untuk yang ijazah sih maksudnya itu harus kita daftar di Dikti kan? Iya betul. Ini nih ada masalah kayaknya di ijazah saya nih. Nah, itu nanti It- bisa dikonfirm ke universitasnya. Ya kan tuh harus datang ke fakultasnya dulu kan ya? Ya kalau saya kemarin di teman saya yang angkatan 1 tahun di atas saya itu lulusnya itu nggak ada nomornya memang di ijazah itu nggak ada, saya lihat sendiri soalnya Oh, di kalau saya itu saya itu ada Mas. ada nomornya di atas kan, nomor Ya, ijazah nasional itu toh, dan di dia ya. nggak ada. Terus saya lalu konfirmasi di itu di fakultas, telepon dia. Kalau saya itu di diktenya malah nggak kebaca gitu. Kan Hmm. aneh. Padahal ada nomornya gitu. Bingung juga. Ya Itu berarti harus datang ke fakultas dulu kan ya? sebelum datang dikonfirmasi dulu aja. Kadang kan ada yang ijazah-ijazah yang agak lama kan belum dimasukkan toh sama orang fakultas di Dikti kan. Oh ya, itu kalau konfirmnya ke mana? Ke Ya ke fakultasnya atau fakultasnya. ke fakultasnya ya? Iya betul. Kan yang ngeluarin itu toh fakultas itu. Oke, oke, Mas. Intinya buat jaga-jaga aja yang jelas verifikasi data dasarnya dari verifikator pasti. Contoh ijazah ya harus bisa ada legalnya. Dia kan tidak mungkin konfirmasi ke universitas masing-masing. Makanya ada dikti itu. Seperti itu. Terus ada juga poin peserta akan dibuatkan grup WA khusus dari instansi masing-masing yang akan dihubungi jika ada BTL atau berkas tidak lengkap. Jadi tidak usah khawatir ya. Ketika berkasnya kita tidak lengkap, kita itu nanti dimasukkan ke grup instansi masing-masing untuk itu. Ya nanti dipandu dari instansi. Mas ini kurang lengkap, mohon dilengkapi. Makanya saya sudah bilang ini bukan sifatnya menggugurkan. Jadi tidak usah sing worry gimana. Selama kita tidak manipulasi dan sebagainya, ngisi sesuai apa adanya data kita, ya aman harusnya. Gitu. Titik poinnya cuma di situ sih. Oke, terus lanjut untuk surat bebas narkoba. Gunakan minimal 3 item dan pakai RS milik Pemda tersebut jika kamu lamar Pemda. Ini ini maksudnya tip aja ya. Kalau mau surat yang bebas narkoba sama kesehatan rohani jasmani itu lebih baik di RSUD di Pemda. Misal kita daftar, kalau saya di Pemkab Semarang ya RSUD di Ungaran kan misalnya gitu. Itu akan lebih mudah dapatnya karena biasanya dia udah kerjasama seperti itu. Terus Kalau misalnya gimana? kalau misalnya Pak, saya kan sudah ada apa lagi yang surat bebas narkoba Iya. itu nggak bisa digunakan Pak ya? Kalau tadi dari BAS sih nyarankannya baru sih. Nyarankan baru. Terus Jadi kalau misalnya saya daftarnya di Pemkab Konawe, ya, berarti saya ambilnya di sana. nggak harus. Yang penting itu kalau misalkan kayak saya kan deket ya, ya itu lebih baik ke RSUD di Pemkabnya. Karena kan dia sudah paham ya jalurnya. Sudah ada paketnya juga biasanya. Kalau jenengan jauh, misal sekarang kerja di Jawa, daftarnya di Pemkab Konawe. Ya udah cari aja RSUD yang deket sama kerjaan itu. Yang penting Oh, yang nanda tangan itu dokter yang PNS. oh gitu. Tapi harus yang rumah sakit besar Ya, begitu Pak ya? rumah sakit umum daerah, intinya kepunyaan daerah itu.
Misal jenengan kerja di Semarang atau di mana, ya cari RSUD itu, karena kan kalau di RSUD pasti ada dokter PNS-nya ya. Kemarin Gitu. saya ambilnya di mana nih, rumah sakit Lantas. Lantas, ya itu dilihat aja di Ya. bawah itu, ada NIP-nya enggak dokternya? Ada sih Pak, cuman kan yang 1 tahun yang lalu Ya, saya itu daftar. ada masa berlakunya juga kan, berapa tahun. Lah nanti itu bisa dikonsultasikan ketika udah dimasukkan di grup. Bu, saya mau pemberkasan pakai surat ini, masa berlakunya masih aktif, apakah bisa gitu aja Mbak Ana? Oh gitu gitu, baik Gitu baik. siap. Oke, itu untuk bebas narkoba ya, sama yang rohani jasmani. Ini pemberkasan akan dicek verifikator BKN. Jadi verifikasinya itu dari pusat, sudah tidak dari daerah lagi. Makanya datanya harus benar-benar sesuai. Terus yang sering dicek itu adalah ijazah. Nah, titik beratnya kan di ijazah ya. Makanya ijazah pastikan benar-benar sudah sesuai. Mumpung waktunya masih ada, mulai sekarang dikumpulin semuanya ijazah dari SD sampai kuliah ataupun D3, SMA ya misal. Nanti di-scan aja semua yang asli. Kalau SD dulu saya belum ada ijazah dan STTB, ya udah di-scan semua. Ya nanti kalau suatu saat tinggal kita lampirkan seperti itu. Oke, itu untuk pemberkasan ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau aman kita lanjut ke kapan masuk kerja. Gimana, Halo Pak. aman ya untuk pemberkasan? Halo Pak. Ya Mas Mahmud. Aman-aman Pak. Itu berarti Oh nanti iya, aslinya juga dibawa ke sana nggak Pak? Buat apa namanya? Bukti dokumennya. Pemberkasan ya. Iya. Pemberkasan. Untuk awal ngisi DRH pemberkasannya itu belum dikirim ke sana Mas. Nanti setelah itu nanti kan ada validasi toh. Yaitu Iya. baru kita di grup itu disuruh ke sana untuk bawa aslinya itu. Fisiknya gitu Ya ya. aslinya itu cuma buat verifikasi aja sebenarnya, nggak mungkin sampai ditahan dah. Cuma buat lihat oh ini aslinya ada gitu aja. Oke. Kalau nggak ada pun ketika kita udah nyeken tiba-tiba kok kayak ada kasus yang dibahas itu kena banjir, semuanya ijazahnya kena banjir Mas. Kena intinya bencana lah, force major ya. Ya tadi sih solusinya ya ke dinas pendidikan yang kelas SD sampai SMP ya. Kalau SMA sampai ke SMA itu dinas pendidikan yang di Karisidenan. Kalau yang kuliah langsung di fakultas. Cuma dapatnya biasanya nggak asli. Juga biasanya dapatnya adalah salinan bukan asli nanti. Kalau yang hilang ya ijazahnya ya. Seperti itu. Nah itu baru kalau menurut saya salinan itu baru dapat legalisir itu. Karena udah nggak asli kan. Nah menurut saya itu Mas Mahmud. Gitu ya. Oh, Berarti emang bawanya yang asli Pak ya? ya Asli. asli. Iya. Siap. Makanya mulai sekarang dirapikan untuk dokumen-dokumen terkait ya. Nggak cuma ijazah sih, KK, KTP, terus buku nikah, akte itu dirapikan semua. Kalau yang udah nikah, seperti itu. KK kalau sekarang udah digital ya tinggal kita download, ya kita print kan gitu toh. Akte kita, anak, akte istri itu dikumpulkan semuanya. Karena nanti urusannya sama tunjangan sih itu. Oke, aman? Terima kasih Pak. termasuk kalau akte orang tua juga termasuk nggak Pak? Enggak sih kalau orang tua menurut saya enggak lah. Karena orang tua kan Terkait enggak menjadi tanggungan secara langsung ya. Yang menjadi tanggungan kan yang di kakak ya. Ya itu perlu jelas. Misal anak itu kan ada nanti, ada tunjangan keluarga kan ada. Nanti kalau misalnya besarnya yang belum berkeluarga Pak, belum keluarga nggak ya ada enggak berarti. ada tanggungan seperti itu. Enggak masuk nanti, enggak dapat tunjangan keluarga. Oh, gitu. Kirain dapat tunjangan untuk orang tua. Ya kalau orang tuanya eh satu kakak dan sebagainya ya mungkin nanti bisa dikoordinasikan. Kalau saya kurang tahu ya kalau untuk tanggungan untuk orang tua ya. Nanti coba ditanya di instansi kalau udah masuk di grup ya.
Apakah orang tua bisa masuk ke dalam tunjangan karena orang tua udah tua, sudah nggak punya penghasilan misalkan, kan gitu toh. Oke. Terkait tadi ijazahnya Pak, yang kan suruh scan dari sekarang, maksudnya yang Iya. dipersiapkan, Mm-mm. itu ukurannya berapa Pak? Maksimalnya, Ukuran Mbps-nya maksudnya kapasitas. kapasitasnya. Kalau yang di share di grup tele itu 1000 mega ya Pak ya? Iya, Berapa Pak? 1000 mega kayak kemarin. Bentar, tak lihat lagi di tele ya. Mungkin 1000 KB, Pak. 1000 1 kbps MB. itu satu berapa? 1 mega itu? Iya, 1 MB, Pak ya. Ya, 1 MB. Kayaknya 1 MB itu Pak. Oke. Maksimalnya ya. Maksimal. Terus paling nanti disesuaikan sama instansi. Kadang instansi kan ada yang minta PDF, ada yang JPG ya. Itu harus dibaca ketika keluar itu pengumuman untuk Berarti harus pengisian. dipersiapkan, Ya, berarti tergantung. harus dipersiapkan dua-duanya Pak ya. Ya, Ada bentuk PDF-nya dan betul sekali. JPEG-nya juga. Disiapkan Baik, aja. baik. Terus untuk foto nggak ada yang tanya ini foto nih. Foto Oh bisa iya, foto terbaru kah atau fotonya yang kemarin? ya foto gimana tuh Pak? Jadi untuk foto berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, itu foto nanti kita tuh ada menu untuk update foto terbaru. Jadi foto yang digunakan tuh foto terbaru. Misal kemarin fotonya agak miring atau agak buram atau apa, kita foto lagi, kita upload. Bisa. Gitu. Jadi foto adalah foto yang terbaru. Jadi saran saya kan kita mau bikin SKCK juga nih. Ya udah sekalian aja foto dulu, bikin SKCK, fotonya nanti dipakai lagi untuk update pemberkasan itu. Jadi foto bener-bener yang terbaru. Kayak saya kemarin daftar tuh pakai foto lama. Jadi bentuknya udah nggak karuan gitu. Udah burem gitu loh ibaratnya. Ya paling besok ya saya foto lagi ke foto yang terbaru. Seperti itu untuk foto. Gimana Mas Rizky? Untuk SKCK itu berapa bulan ya Pak ini aktif ya Pak? 6 bulan ya? Apa 3 bulan itu Pak? SKCK ya? Iya. Saya udah lama nggak bikin. Terakhir sih 6 bulan kayak. 6 bulan. Nah, Saya 6 bulan baru-baru juga biasanya, kemarin waktu 6 bulan. 2023 kemarin saya ngurus bulan Desember. Iya. Jadi dia berakhir bulan Juni kemarin 2024. Itu untuk pengurusan Mas Rizky. Nanti setelah pengumuman itu bisa langsung diurus semua yang SKCK, bebas narkoba atau apa-apa. Bisa Iya, Pak. langsung aja. Langsung Itu rumah sakitnya deket kayak sama tempatmu ya, RSUD-nya ada enggak? ada Pak, cuman kayaknya kemarin itu kalau istri kemarin disuruh ke rumah sakit jiwa itu di Bandar Lampung. Kalau ada RSUD yang bisa ngeluarin deket ya ke situ aja. Kalau enggak nanti koordinasi sama itu yang di grup instansi koordinatornya masing-masing. Oh iya Pak. Gitu aja. Oh Pak. Oke. Jadi sifatnya pemberkas ini nggak menggugurkan ya Pak ya? Enggak menggugurkan, asal bener ngisinya. Asal bener ya Pak? Ya, kalau udah dipalsukan ya pasti TMS. Aman Pak. Iya. Nggak ada yang palsu. Ya kita kan ya, yang penting disiapkan semaksimal mungkin datanya. Iya Pak. Seperti itu. Terus ini kapan masuk kerja? Kalau dari Mas Bas tadi ya, itu kan jadwal kita untuk pengumuman kan tanggal 5 sampai 12. Terus ada masa sanggah itu 13 sampai 15 Januari. Jawab sanggah itu 13 sampai 19 Januari. Pengolahan seleksi hasil sanggah itu 15 sampai 20. Pengumuman pasca sanggah itu 16 sampai 22. Baru setelah itu pengisian DRH daftar riwayat hidup NIP CPNS itu tanggal 23 sampai 21 Februari. Ini 1 bulan sendiri nih untuk pengisian DRH. Jadi dimaksimalkan. Jadi kalau belum komplit ya dikompliti. Seperti itu. Terus yang terakhir usul penetapan NIP itu 22 Februari sampai 23 Maret. Oke. Nah ini catatannya sebenarnya setelah usul penetapan instansi perlu menerbitkan petikan SK CPNS.
TMT SKCPNS itu estimasinya 1 April TMT-nya. TMT itu apa? Udah pada tahu ya? Tanggal mulai tugas, Pak. Bukan, terhitung mulai tanggal. Oh, terhitung mulai tanggal Itu ya. sama dengan SKCPNS yang 80% itu. Nah, terus apakah kalau udah dapat TMT langsung bisa kerja? Jawabannya belum. TMT itu hanya mendeklar SK-nya kepada kita, tapi kita belum mulai tugas kalau TMT. Gitu. Nah, setelah TMT itu surat untuk pertama kita tugas itu ada TMT SK penempatan, kalau bahasanya SPMT itu. Surat perintah melaksanakan tugas. Itu kalau dari BAS tadi sharingnya 1 bulan, itu di 1 Mei 2025. Jadi ini ada hubungannya ketika yang pada kerja ini, kan banyak yang kerja tuh ini, di swasta atau yang kontrak ya. Iya, Pak. Nah, itu hubungannya di situ. Saran saya, ketika sudah dapat TMT di 1 April ataupun mendekati itu, ya udah mulai pengajuan resign. Karena resign juga kayak BPJS kan 1 bulan itu pengurusannya. Baru bisa cair ketenagakerjaan. Jadi ketika kita di 1 Mei sudah pindah, sudah punya ancang-ancang, ibaratnya apa ya, udah punya itu tadi, kayak BPJS sudah cair, terus pemberitahuan kepada pekerjaan yang sebelumnya. Jadi saran saya seperti itu, diajukan dulu resignnya ketika sudah TMT atau SK-nya udah turun, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya masalah TMT sama SPMT? Saya Pak, Ya, kalau misalnya TMT itu tidak mesti harus ada di lokasi instansi atau harus ada di sana Pak, atau bisa dari jarak jauh kah semua pengurusannya? gini. Ini kalau TMT mau tidak mau kita dipanggil ke instansi Oh TMT. gitu, baik. Karena ada setelah itu kita ngurus beberapa dokumen setelah itu, setelah TMT ya. Contoh dokumen penggajian, komponen gaji itu, pemberkasan gaji. Ya kita kan perlu ngurus itu, kayak rekening, terus KK macam-macam itu nanti akan dikasih tahu di situ. Intinya persiapan aja ketika TMT turun, ketika kita dipanggil ya udah kita harus datang, karena dia bentuknya kan fisik toh, itu bentuknya kan SK Terus ya, kertas kan bentuknya kan SK. kan saya jarak jauh nih Pak. Ya. Maksudnya jauh tempatku dengan instansi yang saya tempati itu sekitar 2 hari baru tiba di lokasi. Itu kalau misalnya setelah pengisian DRH, terus apa tadi, penetapan apa? Ya, penetapan. Iya. Setelah itu ada masuk di TMT Pak ya? Iya betul. Ya nanti. Apakah sebelum nanti pasti dikasih tahu dulu sih di grup itu sama koordinatornya. Oh gitu, baik. Kan itu sudah sering terjadi ya, maksudnya kan kerja di mana terus daftar di mana kan. Ya pasti dikasih tahu, dikasih solusi. Pasti dikasih tahu lebih dulu biasanya, biar persiapan ketika dipanggil ke sana udah ada persiapan. Jadi nggak dadak itu, enggak, pasti enggak. Siap-siap Pak. Oke, untuk TMT, SPMT ya, aman ya kita. Pak, gimana Mas Mat? Untuk legalisir itu, kalau legalisir yang lama itu masih berlaku nggak Pak ya? Legalisir lama ya, kalau nggak ada tanggalnya masih bisa itu. Kadang ada yang nggak ada tanggalnya soalnya. Tahunnya Pak, perhatikan tahun Ya, sama ada tanggalnya. biasanya ada di belakang tahunnya. Kadang ada yang kosong tahunnya, ada yang stempel itu toh. Iya, benar. Nah, ada yang seperti itu. Gini loh, kalau yang legalisir memang dari instansinya butuh ya baru kita legalisir. Kalau enggak ya pakai asli, saya rasa cukup. Asli lebih tinggi dari legalisir kok, menurut saya ya. Untuk nunjukin aja itu nanti Pak ya? Iya, sebenarnya kalau asli kan kita ada soft copy yang diupload toh. BKD dan BKD itu nanti juga ambil dari itu, dari SSC ASN itu, data-data kita. Badan kepegawaiannya itu loh, yang buat data kita. Itu pasti dari situ juga.
Apalagi sekarang eranya kan sudah elektronik ya. Ya Iya. masa dia ngumpulin legalisir masih banyak seperti itu kan? Ya itu hemat saya maksudnya ya, kalau lihat dari anu ya. Ya kalau memang instansinya nanti minta, ya tinggal dikasih aja. Iya Pak, siap Pak. Gitu aja. Oke. Jadi seperti itu ya. Nanti diusahakan setelah TMT ya diurus resignnya, surat resign, bilang bahwa ini udah SK-nya udah turun Pak, mohon saya mengajukan resign, kemungkinan nanti saya mulai bekerja di Mei awal kan gitu. Intinya di April akhir ya itu berarti. Ya itu udah resign harusnya. Harusnya udah resign dari kerjaan. Kalau anu ya di April awal ya enggak masalah kalau mau resign. Kan udah selesai Idul Fitri kan. THR udah keluar juga toh. Paling jaga itu yang pada kerja kan THR-nya keluar karena nanti ada hubungannya untuk persiapan yaitu bertahan hidup selama kita gajinya belum keluar. Karena kita enggak langsung digaji nanti itu. Jadi harus disiapkan tabungannya untuk hidup. Berapa bulan kira-kira Pak ya? Untuk apa? Gaji. Untuk hidup. Ya nak, nanti saya singgung itu. Jadi intinya intinya nyambung tadi ya, jangan resign dulu. Resign sesuai tadi. Contoh TMT-nya udah keluar itu ya udah masalah langsung diurus resignnya. Karena kan mau tidak mau SK udah kita dapat, kita kan udah punya NIP toh itu. Nomor induk pegawai kan udah ada itu. Iya Pak. Nah, makanya itu baru ngajuin resign. Sebelum itu keluar ya jangan resign dulu. Gitu loh, jangan bilang dulu ke atasan kalau lulus CPNS. Kadang kan ada pekerjaan yang ngelarang anak buahnya ikut PNS toh. Di tele itu Saya kemarin Pak iya di tele banyak itu. disuruh resign. Pas Iya pasti. saya bilang mau daftar, ya langsung disuruh keluar, disuruh Iya. resign. Makanya jangan bilang dulu ketika daftar ataupun lulus, nanti aja ketika SK turun. Tapi takutnya kemarin kan ancamannya di yayasan kemarin, dia bilang begini, kalau daftar secara diam-diam, terus pas ketahuannya belakangan itu lebih besar sanksinya. Jadi saya bilang di awal sebelum ini. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu ya sudah. Berarti memang perusahaannya kan tidak kooperatif terhadap kita ya sudah lah, kita nggak usah memperjuangkan yang gimana-gimana terhadap perusahaan seperti itu. Kita kan niatnya daftar CPNS ataupun PNS kan untuk meningkatkan ekonomi toh, berarti kan gitu toh. Ya sudah. Terus Iya, Pak. gimana? Yang kemarin itu Pak, yang katanya yang sudah diupload itu berkas yang sudah diupload yang pakai e-meter itu katanya di print atau gimana? Ya nanti itu kebutuhan tergantung instansinya. Kadang kan ada surat lamaran itu toh yang butuh di print lagi kan. Iya. Kadang ada yang suruh dibuat baru. Enggak masalah, kita ikutin aja. Nah, makanya gitu nanti nyesuaiin. Saya harap yang di grup ini ya tetap kita koordinasi apapun itu ya. Contoh di instansi Mbak Ana, nanti ada case atau isu seperti apa yang kita bahas bareng-bareng kalau memang biar dapat solusi kan gitu. Siap Pak, siap. Itu aja. Ini kalau di sini sih sarannya dari BAS, ajukan resign secara tertulis di akhir Maret 2025 biar dapat THR lebaran. Jelas ya ini ya. Akhir Maret itu kita ngajukan resign secara tertulis, secara baik-baik gitu. Otomatis kalau akhir Maret kan ya udah dapat THR, udah hitungannya udah full kan ibaratnya gitu. Terus di sini ini catatan yang penting, siapkan dana darurat minimal 6 bulan ke depan karena kamu terima gaji biasanya bulan ketiga setelah kerja. Itu Mas Rizky. Waduh. Bulannya setengah tahun. Pak berarti 3 bulan ini kayak kok ya kerja bakti gitu Pak.
Yang enggak, karena metode pembayarannya ini kan dari Iya bas juga ya. dirapel gitu apa? Ya, memang dirapel. Itu kita 1 sampai 3 bulan itu enggak dapat gaji dulu. Oh Nanti gitu. gaji itu di bulan Juli, pertama bulan Juli, gaji bulan Juli. Setelah itu 1 minggu sampai 2 minggu baru gaji Mei, Juni keluar sama gaji ke-13. Jadi di bulan Juli itu nanti Anda semua jadi kaya mendadak itu. Puasa 3 bulan Pak itu Pak. Iya, makanya harus disiapin. Ya, tabungan mau tidak mau dikeluarkan. Iya, mau tidak mau. Karena dirapel tipenya. Seperti itu. Ya nanti disiapkan aja keperluannya. Kalau yang masih ada orang tua ya nanti didiskusikan kan. Kalau yang masih fresh grade sih ataupun belum berkeluarga tak kira enggak begitu pengaruh banyak ya. Kalau yang udah berkeluarga, yang punya anak, lah itu pengaruh itu. Apalagi dia tulang punggung, ya kan? Itu pengaruh sekali. Pengaruh sekali, Pak. Mas Rizky nanti bisa koordinasi sama bapak ya. Pengaruh. Untuk penyiapan gaji seperti itu ya. Ini kalau Mas Bas itu nulis 6 bulan berarti ada ibaratnya ada alasannya ya. Kenapa ya? Karena itu tadi terima gajinya di bulan ke-3 setelah kerja. Seperti itu. Oke, itu ya ancang-ancang aja. Tapi kan kadang ya tergantung instansi sih nanti. Itu kan secara umum ya. Ya doa aja instansinya ya sebaik hati kita dikasih kan gitu. Apa dulu yang keluar ya udah masalah. Terus kita lanjut. Jadi masuk kerja perkiraan sebagian besar instansi itu di 2 Mei 2025. Oke, perkiraan ya untuk sebagian besar instansi di 2 Mei 2025. 2 Mei 2025. Catatannya tidak dapat THR atau gaji ke-14 jelas kita udah dapat THR di perusahaan sebelumnya. Karena kan belum dihitung ya. Terus dapat gaji ke-13 bulan Juli ya, ini yang agak mending dapat gaji ke-13. Oke, Belum. itu. Langsung dapat gaji 13, Pak ya? Iya, jadi di Juli itu kita dapat gaji Juli, gaji Mei, gaji Juni, sama gaji ke-13. Tapi nggak dapat THR ya. Ingat nggak dapat THR ya. Luar biasa. Nah makanya itu saya bilang tuh kayak mendadak di Juli, tapi kita harus puasa di Mei Juni itu loh. Ya wis itu, memang seperti itu ya sudah kita jalani saja. Pasti bisa. Alhamdulillah. Tinggal kita jalani sebenarnya kan gitu aja toh. Terus oke, di minggu keempat 28-30 April, jadi sebelum kerja di 2 Mei ya, itu ada penyerahan SKSD PNS, itu ada sosialisasi kepegawaian, pakaian kerja, jam kerja dan lain-lain. Itu sebelumnya nanti disosialisasi dulu. Otomatis kan kita nyiapin biaya jahit juga kan. Ya itu harus dipikirkan juga itu. Biaya jahit, karena kan bajunya ada berapa? 4 kayak ya. Baju itu gak keki, terus korpri, terus baju putih, baju bebasnya, batik ya. Terus pembuatan rekening gaji biasanya mengikuti bank daerah masing-masing. Ayo di Jawa Tengah ya Bank Jateng. Bisa jadi beda, bisa jadi. Biasanya kalau rekening gak masalah ya tinggal bikin aja kan. Terus habis itu kita laporan ke kepala dinas di unit kerja. Jadi kalau udah itu kita laporan nih, kita menghadap ke kepala dinas. Contoh saya di Kominfo kabupaten ya, kita ke kepala dinas Kominfo itu ngadep bahwa Pak mulai tanggal 2 saya sudah mulai bekerja di sini, mohon bimbingannya. Kan gitu toh. Ibaratnya kita kenalan sama kepala dinas, sama pemimpin kita yang ada di sana. Oke, terus ada registrasi absensi. Nah, kalau ini nanti kita hubungannya sama yaitu BKD, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing ya. Nah, nanti kita bisa koordinasi ke situ. Dari grup nanti pasti diarahin.
untuk bikin absensi. Jadi per Mei itu nanti kita udah langsung absen, entah itu fingerprint atau absen dari aplikasi HP ya, seperti itu, biar gajinya aman. Terus ada pemberkasan gaji, terus wajib sudah resign dari tempat kerja. Jadi di April itu harus sudah resign dari tempat kerja kita. Ya kita bertahan dengan THR kita sebelumnya. Kalau saya lihat seperti itu sih. Oke, di poin ini aman ya. Saya lanjutkan ringkasannya, terus SK ya berarti. Ini sudah. Terus ini ada quote dari Mas Bas ya tadi ya. Bahwasanya kalau sudah masuk kerja itu di sini tulisannya jangan sotoy atau show off. Ini jelas ya, maksudnya gini, kata-katanya itu sebenarnya kalau kita masuk kerja kita kenali dulu lingkungan kerja kita. Jadi jangan langsung kita show off atau menunjukkan bahwa oh kita bisa ini bisa itu. Nanti ngefeknya utamanya untuk yang fresh grade ya, karena kan pengalaman kerjanya kan belum banyak. Jadi ya kadang kan gitu, dia ada adrenalin untuk menunjukkan eksistensi ya. Oh ini saya bisa ini. Lah itu nanti efeknya beban kerja kita ditambah. Paham enggak ya? Sama atasan nanti pasti efeknya beban kerjanya ditambah. Jadi saran saya ketika masuk kerja anak baru ya udah ngikutin aja, lihat dulu adaptasi sama lingkungan. Seperti itu, sosialisasi seperti biasa. Ya kan kita kerjakan apa yang diperintahkan. Tapi improvement ya jangan terlalu banyak dulu. Gitu aja. Jadi jangan misal ada keahlian, oh ini jaringan, ada keahlian coding langsung bikin apa gitu. Jangan dulu. Itu saran saya ya. Kita ikutin aja apa yang ada di situ. Ya kan, kita belum PNS kok ibaratnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi ya wis disesuaikan aja dengan lingkungan masing-masing besok. Jadi tetap tenang aja, ngikutin kalau ada perintah, misal Mas, Mbak, tolong saya dibuatkan ini, ya udah sesuaikan. Pak, ini udah laporan selesai udah. Dan nanti ada masanya ketika kita show off ataupun menunjukkan kita punya kemampuan ada itu apa, itu nanti ada masanya. Ya itulah tadi. Jadi keberhasilan seseorang itu berdasarkan kemampuan dia untuk melihat situasi, lingkungan, kapan harus masuk, kapan harus ngerem. Seperti itu. Jadi enggak ngegas terus enggak. Jadi ada kalanya kita harus ngerem. Ada kalanya kita harus di depan, ada kalanya kita di bawah, harus di belakang. Nah itu, seperti itu. Kemampuan adaptasi itu untuk membaca lingkungan. Oke, baik ya. Aman itu dari situ. Ini Mas Mahmud ya paling aman. Mana Mas Galang? Aman Pak. Tenang Mas Galang, nanti kita sama-sama santai aja. Siap. Oke, saya lanjut di apa ini? Pemberkasan gaji ya. Oke, pemberkasan gaji itu yang perlu dia siapkan itu dokumen fotokopi SK CPNS, KTP sama KK. Ya otomatis kalau udah ngomong SK CPNS ya kita mau tidak mau udah dipanggil kan, udah dapat, fisiknya udah dapat. Seperti itu. Terus bagi yang sudah menikah dilampirkan surat nikah. Lah ini fungsinya ada ini di sini surat nikah. Agar sekalian diurus tunjangan keluarga. Jadi besarnya tunjangan keluarga itu kalau punya anak 1 itu 2% dari gaji pokok. Kalau 2 4%, maksimal 3 6%. Tunjangan keluarga ya. Jadi misal gaji pokok kita katakanlah kasarnya 2 juta, ya tunjangan keluarganya ya 2% dari 2 juta. Seperti itu. Terus ada juga bagi yang sudah punya dilampirkan akta lahir anak ini. Akta lahir anak disiapkan, fotokopi KK yang ada anaknya di KK disiapkan. Makanya kalau ada yang baru melahirkan, baru punya anak, nah itu harus langsung diurus. Jadi anaknya langsung dimasukkan di KK biar langsung dapat tunjangan. Seperti itu.
Oke, terus nanti diserahkan ke bendahara gaji di dinas unit kerja. Nah, nanti bendahara di unit atau di instansi kerja itu mengirim ke bendahara BPKAD atau DBPKAD di instansi. Seperti itu. Terus proses pemberkasan gaji rekening gaji berlangsung 2 bulan. Nah, di bulan ketiga sejak masuk kerja baru akan cair di bulan ketiga. Nah, ini masalahnya itu di sini. Pemberkasannya itu 2 bulan. Makanya harus nyeper sampai Juli. Baru cair di bulan ketiga ya Juli tadi. Oke. Terus jika masuk kerja di 2 Mei, maka gaji Juli 2025 akan cair terlebih dahulu. 1 Juli itu cair. Selang 1-2 minggu kemudian ada rapel gaji Mei, Juni, dan gaji ke-13. Kayaknya di Juli itu kayak mendadak semuanya. Mas Rizky nanti di Juli jangan ganti motor PCX ya Mas Mas Rizky. Aduh. Ya, Bahaya iya. ya, bahaya. Bahaya ini langsung pada ngambil motor ini. Bahaya. Ya. Ini Kalau bisa Pak janganlah Pak kalau mau ansur itu Pak. Terus ya, terang makanya ya. itu. Kita tetap sele aja wong belum PNS. Yakinlah. Kita di PNS kan nyari kestabilan gaji utamanya di orang yang udah berkeluarga ya, punya anak ya. Yang penting kan stabil, ada pensiun, ketika ada jaminan ke keluarga dan sebagainya, kalau sakit dan sebagainya, kan itu toh intinya. Iya Pak, iya. Intinya kan Itu di yang situ kan. Nah, untuk sampingan ya nanti kita cari sendiri. Bisa juga sambil sampingan. Cuma tadi kalau dari Mas Bas itu nyampaikan untuk sampingan ya kita jangan kelihatan secara terang-terangan bahwa kita punya sampingan. Karena secara regulasi kan tidak boleh. Jadi misal kayak saya programming ya. Misal saya punya project A, B, C di luar saya sebagai PNS. Nah, ngerjakinnya malam. Kalau mampu ya kerjakan aja. Tapi jangan terang-terangan ketika kita di instansi atau apa. Ya itu jangan dulu. Sambil lihat situasi dulu. Seperti itu. Utamanya yang sudah kerja punya sampingan ya. Seperti itu. Oke, aman, kita lanjutkan kalau aman. Tadi pemberkasan gaji. Intinya siap-siap di Mei sampai Juli ya. Ya kita harus prihatin. Supaya makan biasanya nasi sama lauknya banyak, ya kita nasi sama tempe. Udah itu aja. Yang penting hidup dulu lah. Oke, 8 poin ke-9 ada komponen gaji. Oke, kalau ini saya share. Biar pada ya mungkin sudah banyak yang paham. Oke, munculkah? Muncul? Ya, Sudah muncul. Oke, siap. Ini komponen gaji ya. Jadi, gaji itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan anak. Pokok jelas, pokok itu dari 3A S1. Kalau kita prakom ahli pertama itu 2579400 tahun ini ya. Yang 2C 3D atau terampil itu 2485900. Ini gaji pokok. Cuma ini kan full ya. Kalau kita 80% ya tinggal dikalikan aja. Seperti itu. Sama pun ini ada jabatan, ada keluarga 10%, anak 2%. Oh, keluarganya 10, anaknya yang 2%. Ini ya nanti dari 80 tadi. Terus tunjangan jabatan itu yang ahli pertama 54, Sandiman terampil 33, prakom terampil 36. Ini sesuai dengan yang di daftar ya. Seperti itu. Ini untuk komponen gaji PNS. Di sini ada yang bertanya. Ini cukup jelas ya. Ini belum TPP sama Tukin ini. Ini pokok. Saya Pak tanya Pak. Gimana Mas Awan? Wah, Mas Awan masuk ini. Yang tunjangan keluarga itu apakah harus nikah dulu berarti ya? Tunjangan keluarga ya. Kalau saya lihat sebenarnya kalau yang keluarga iya sih. Misalkan saya ya sebagai kepala keluarga ya iya keluarganya itu.
Tapi nanti itu bisa didiskusikan di grup instansi masing-masing ya. Contoh tadi Mbak Ana kan tanya, kalau orang tua yang misal sudah tidak punya pekerjaan apakah bisa masuk ke tunjangan keluarga? Itu nanti didiskusikan. Saya kurang paham kalau itu. Kalau yang paling jelas yang sudah menikah itu jelas, karena dia kepala keluarga, otomatis kan dia menghidupi keluarganya ya, makanya dia dapat tunjangan keluarga sama tunjangan anak kalau udah ada anak. Satu anak 2%, jadi kalau 2 4%, maksimal 3 anak 3%. Kalau 4 sudah dihitung, jadi maksimalnya 6%. Gitu Mas Wan. Kalau masih Pak, Gimana? kalau masih CPNS 80%. ini 80% ya Pak? Betul, gaji pokok ini 2579 yang ahli ya. Ini kali aja 80%. Dapatnya berapa? Nah, nanti baru dikalkulasi dengan persentase tunjangan keluarga, anak dan sebagainya. Kalau Tunjangan jabatan ini dapat juga kita. dapat kita. Kalau ini pasti dapat. Yang jabatan prakom ahli pertama terampil ini sudah dapat nih pasti. Full ya kalau tunjangan jabatan Pak? Kayaknya full kayaknya. Oke. Yang 80% tuh berapa lama, Pak? Berapa bulan? 80% selama kita CPNS. Kalau sudah dapat SKPNS ya full. Nanti yang ini kayaknya isunya dirapel yang 20%. Yang kurangnya ini loh 20% tadi toh, dirapel nanti ketika kita udah full 100. Seperti itu. Nanti dapat tukin juga gitu ya Pak? Tukin itu untuk pusat Mas. Kalau daerah kita dapetnya TPP. TPP ya? Ya, ini setelah ini saya share yang TPP sama tukin. Bentar. Oke, 10 ya. Oke, kelihatan komponen tukin? Aman ya? Ini untuk tukin sama TPP. TPP itu besarnya tergantung instansi masing-masing atau daerah masing-masing ya. Kalau yang TPP ya. Kalau yang di kota, contoh tadi Mas Baski contohnya di Salatiga, itu bisa dapat 36 di kota ya. Salatiga kan udah kota. Terus yang di Semarang itu bisa dapat 5, tergantung. Kalau tukin ini di pusat ya dapat deh. Karena daerah, Pak. Ya, karena yang tukin ini dia pakai Simpek nanti ada aplikasinya, kinerjanya untuk ke pusat. Pusat kan pasti kerjanya lebih ya daripada yang daerah ya. Kayak kementerian-kementerian kan pasti lebih tuh. Ya itu nanti masuknya di aplikasinya dia ada Simpek gitu. Itu yang nganutukin, makanya yang di kementerian atau apa kalau gajinya besar sebenarnya pokoknya sama, cuma tunjangan kinerja itu yang dinilai tinggi ya dapatnya banyak ya. Ini loh, tukin berlaku khusus instansi pusat dan Pemda yang sudah menggunakan sistem kinerja BKN atau kelas jabatan. Ini Pemda ada kalau tapi harus sudah menggunakan kinerja BKN dan kelas jabatan seperti itu. Ya, saya belum tahu ini di Pemkab saya udah belum. Kalau udah ya alhamdulillah. Kalau belum ya sudah kan gitu toh. Oh, yang menggunakan sistem BKN yang pakai aplikasi itu Ya langsung itu, ya? Simpek itu tadi. Oh, iya. Kayaknya Kayaknya pesisir barat ini udah kayaknya. Ya bismillah aja, kalau udah ya alhamdulillah Mas. Ya kan? Bisa nutup. Oke, disclaimernya setiap instansi besarnya beda-beda. Syukuri saja apa yang kamu peroleh. Lah ini besar ini. Syukur benar Pak. Sudah syukuri aja gitu. Kalau mau naik tukinnya ya promosi. Cuma kan promosi kan banyak milestone ya. Milestone-nya harus dilewati-lewati ya. Makanya harus ada tahapan-tahapan yang harus dilewati ya. Apalagi dari daerah pindah ke pusat itu sangat susah sebenarnya. Ya tapi bisa, ya bisa. Makanya itu kalau mau nanti tukinya dapat agak lumayan besar dan sebagainya. Makanya yang contoh Kominfo pusat dan sebagainya pasti dapatnya lebih. Karena dia kerjanya kan muter-muter satu Indonesia.
nggak cuma ngurusi yang pusat aja itu. Contoh ini yang sekarang kan banyak Kominfo yang survei bukan survei, dia lebih ke razia ya kemarin itu, razia untuk internet ilegal ya kan, dari pusat yang bisa. Kalau yang Kominfo dinas-dinas nggak boleh, nggak bisa dia, yang bisa pusat. Makanya itu ya ada tukinya sendiri, ada biaya sendiri, udah ada anggarannya seperti itu. Oke, aman ya tukin ya, aman ini. Aman Pak. Udah Aman. nggak usah dibayangkan tukin, yang penting masuk ke rekening, alhamdulillah gitu aja Rawis kalau ada. Alhamdulillah. Dapatnya tuh per bulan atau per berapa bulan, Per Pak? bulan ini. Kalau tukin TPP itu sama, nanti akumulasi ke gaji, kan kita punya rincian gaji tuh nanti tiap bulan. Seperti itu. Oke. Jadi siap-siap saja untuk semua Ini Pak, kemungkinan. aku mau tanya Pak. Siap Mas Rizky. Ya, kan kita daftar PNS itu kan ada yang besaran penghasilan itu kan udah Ya. ada kan Ya itu kemarin. gabungan tuh dari tukin TP, tunjangan keluarga, macam-macam itu. Kalau udah 100% itu Pak ya. Ya betul. Ya nanti intinya ketika kita masih CPNS kan masih banyak tahapan ya. Kita harus diklat, macam-macam kan, latsar. Ya itu harus kita lewati semuanya biar kita diakui sebagai PNS. Kalau kita gagal gimana? Ya bisa jadi dipecat, bisa. Makanya harus diperhatikan ketika apapun prosesnya di situ dilakukan sebaik mungkin, diikuti aja, nggak usah terlalu misalkan improve yang ABC, nggak usah ikutin aja. Itu loh. Soalnya kalau kita sudah di dunia kerja ya sudah ikutin aja. Itu kan sistemnya kan struktur organisasinya jelas ya. Ya wis diikuti aja. Intinya itu. Pak, kalau misalnya nih latsar apa tahapan-tahapannya itu ada sifat menggugurkan nggak? Latsar ya? Ya. Kalau latsar kemungkinan kalau kita nggak perform di situ ya bisa jadi. Yang bagaimana tuh Pak? Yang contoh kita nggak ngikutin latsar dengan baik, mangkir dan sebagainya, ya kan? Itu ada presensi hadir tau, baik offline maupun online kan. Offline harus berapa, misal 2 bulan atau 1,5 bulan, yang online misal 3 bulan, itu kan ada absensinya. Kalau kita mangkir presentasinya lebih dari, bisa jadi kena SP dan sebagainya, sangat mungkin itu gitu. Terus pada saat dikasih tugas dan sebagainya seperti apa, kalau saya mikirnya gini, selama kita ngikutin harus, walaupun nilai kita tidak sebaik orang-orang ya pasti masuk. Nggak mungkin dong kita misal absennya rutin, ya kan orang kan mempunyai kemampuan masing-masing ya. Misal kasih tugas A, si A bisa ngerjain bagus, kita belum tidak terlalu bagus, kan bisa terjadi toh. Ya cuma ya menurut saya ya tetap masuk harusnya, kita udah sesuai ngikutin apa yang diperintahkan, ibaratnya kan gitu. Seperti itu. Terus ada udah apa lagi sini? Oh ya 11 ini latsar ya. Bentar. Saya share sebentar. Ini latsar saya besarkan. Oke, latsar pelatihan dasar CPNS, pelatihan bagi calon PNS dalam masa percobaan. Kan jelas ini. Dalam masa percobaan, berarti kita kan masih dicoba, belum diakui kan gitu. Nah, nanti ada pembelajaran, evaluasi akademik, pembuatan aktualisasi atau inovasi, dan tugas-tugas lainnya yang berlangsung selama 3 bulan. Sertifikat latsar dipergunakan sebagai syarat pemberkasan PNS. Ini jelas. Berarti kalau kita nggak ngikutin kan nggak lulus toh dalam latsar, nggak dapat sertifikat kan, otomatis kita nggak bisa pemberkasan nih di PNS. Udah jelas nggak bisa masuk, udah di DO nanti kan. Ini udah jelas. Pelaksanaan sekitar 2 bulan setelah masuk kerja. Lah ini persiapan. Jadi ketika kita 2 bulan
kita udah persiapan untuk latsar itu, atau tergantung jadwal instansi di lembaga diklat. Nah ini masih ada nih jadwalnya nih, kadang bisa 3-4 bulan setelah masuk. Intinya ketika pemanggilan latsar ya sudah berangkat aja, jangan banyak alasan ABC, wong kita baru masa percobaan, berarti kita ya trial kan, berarti gitu toh. Seperti itu ya kan, eman-eman kita udah berjuang di titik ini ya toh, udah mengalahkan ratusan bahkan ada yang ribuan orang, kita yang terpilih kan. Nah masa ketika latsar aja kita banyak alasan ABC, kan enggak masuk akal itu. Kecuali ada beberapa kondisi musibah atau apa, itu udah beda ceritanya, itu udah koordinasi masing-masing nanti dengan pembina atau instansinya kan gitu, kita kan nggak pernah tahu ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang bisa saya sharing. Mungkin ada pertanyaan atau sharing yang lain, tidak masalah, dipersilahkan. Pak, itu latsarnya itu nanti kumpul sama yang satu instansi di kota itu Pak? Yang Bisa jadi Mas, tergantung tanggal Mas. Kalau tanggalnya bareng ya kumpul Mas. Kalau latsar kan dia batch toh, maksudnya batch 1, batch 2 kan gitu toh. Oh jadi nggak barengan sama yang satu, misalnya kayak di Kota Batu ya, seluruh yang ikut CPNS Kota Batu ya tadi hilang gitu. semua orangnya malah. Oh iya. Ya pasti nanti diatur Mas untuk jadwalnya. Misal ini jadi instansi A, misal Kominfo, B apa, DPKAD, ya gitu paling. Bisa jadi. Ya nanti diikutin aja Mas, aman itu nanti. oke. Ya kita tetap sharing sampai kapanpun ibaratnya ya, untuk kerjaan utamanya prakom ya, ini prakom semua kan. Iya, Ya, kita tetap sharing apapun sih. Sharing terus nih Pak. Iya. Saya harus tanya dulu. Tanya terus maksudnya. Ya sering banyak tanya kan, kadang kan nggak cuma teknis ya yang ditanyakan ya. Siap Mbak Nova? Aman Mbak Nova, tetap semangat untuk tesnya, kurang 1 tahap lagi ya, kita doakan sama-sama untuk Mbak Nova, semoga lancar, aman, dikasih kemudahan, bisa jadi wakil di Kemenak nanti sama Mas Bayu ya. Amin. Monggo Mbak, terima kasih untuk waktunya. Siap Mbak. Alhamdulillah ini Mbak Nova juga aktif, karena beliau paham ya toh, dia cewek, banyak kekurangan juga ya, jadi harus aktif. Intinya mulai sekarang kita kalau mau naik level ya harus aktif bertanya, aktif mencari info, aktif memberikan sharing ketika tahu, karena saya mikirnya nanti balik ke kita sendiri kalau kita berbagi gitu loh. Saya cuma jaga nih jalur langit aja itu loh. Karena mau tidak mau nanti kalau udah bekerja kan tidak semuanya orang suka kita, bener kan ya. Terus apa yang bisa kita andalin untuk membentengi itu? Ya silaturahmi antar kita ini, saling bantu dan sebagainya. Kalau enggak seperti ini susah kita nanti, wong kita anak baru. Makanya itu ya harapan saya ya berlanjut ke depannya, untuk grup dan sebagainya diaktifkan ya kan, jangan pasif di grup. Kalau pasif susah sendiri malah. Sudah banyak yang membuktikan yang pasif-pasif itu loh, hasilnya contoh di SKB kemarin yang nggak ada laporan lagi. Contoh yang Mas Mbak Anggun ya Mas ya, nggak ada laporan Mbak Anggun feedback kemarin. Terus Mbak siapa lagi ya yang kemarin, Bu Puji juga nggak ada feedback. Ya karena harus disadari kemarin ke SKB itu persiapan kita mepet, waktu kita mepet. Nah itu harus disadari benar. Ya mau tidak mau gimana caranya kita nyusul ya, dengan aktif cari info ke sana ke sini, buka tele berkali-kali enggak masalah. Saya alhamdulillah bisa dapat tele yang pejuang itu kan dia H-1 ya kan, baru saya share ke semuanya rekan, ini ada grup pejuang, bisa diikuti kuis-kuisnya, sangat membantu kan gitu. Ya kalau enggak itu ya enggak tahu, mungkin saya enggak bisa ngerjain juga ya, nilainya pas-pasan.
seperti itu, yaitu harapan pribadi saya ya, bahwa silaturahmi ini ya sampai kapanpun ibaratnya gitu, karena kita udah mau tidak mau nantinya jadi prakom semua ya di instansi masing-masing. Nah nanti kan kita juga ikut itu toh, apa namanya, yang organisasi di prakom ya, yang dari BPS itu kan kita harus jadi anggota, itu wajib jadi anggota juga.